Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Mbokda Official, channel tentang hiburan, traveling, vlog keluarga, dan special top review. Di special top review kali ini, seperti biasa bolo, kita akan mendatangkan seorang pakar yang tidak asing lagi buat bolo-bolo semua. Siapa lagi kalau bukan, inilah dia, Mat Suleng. Males beneran nyeluk. Dan di samping saya bersama seorang pakar review dari segala pakar yang keilmuannya tidak dapat dipertanggungjawabkan bolo. Dan ini adalah Mat Suleng. Seperti biasa ya, karena tidak ada narasumber lain selain beliau ini, jadi terpaksa kita panggil beliau. Dan di special top review kali ini bolo, kita akan mereview kembali bolo sebuah eksperimen uji coba dari hasil keilmuan dan filosofi dari kita sendiri ya bolo. Di samping saya Mas Suleng telah membawa sebuah obat, makanan, minuman atau benda ini? Jadi ini obat, Mas. Obat seperti itu. Seperti itu, ya. Obat. Dan obat apakah itu bolo? Lalu fungsinya apa? Komposisinya apa? Kegunaannya apa? Ya, kita langsung tanya kepada sumber yang kredibel, yang terpercaya, Mat Suleng, pakar dari segala pakar. Jadi ini adalah oh, ini seperti tanaman ya? iya, betul. Ini adalah ginseng, Mas. Ginseng. Iya, tanaman ginseng ini ya. Coba lihat. Obatkah atau apa ini? Nanti dulu, Mas. Oh, iya, ini iya. sebenarnya adalah ginseng. Yang mana ginseng ini adalah untuk obat obat natural atau obat-obat alami yang kita peroleh dari pegunungan. Pegunungan seperti Iya, itu. Jadi, lalu terlihat tidak asing ini. Iya. Ini kalau di Indonesia, Mas, ini mirip-mirip tumbuhan seperti tumbuhan bayem itu, Mas. Ah, itu maksud saya seperti itu. Apakah ini hasil kawin silang atau kawin apa ini? Enggak, Mas. Jadi dia itu emang mirip dengan bayem, tapi dia itu berbeda. Oh, tapi dia itu bukan bayem. Jenisnya mungkin sama. Iya, tapi dia itu berbeda. Kenapa? Coba dilihat, Mas, di daunnya ini, Mas. Dia itu apa namanya? Kroak-kroak atau protol-protol seperti itu, Mas. Iya. Ini karena efek ayam saya yang nakal. Habis semua itu. Selain salah satu komponen obat, sepertinya itu ya pakan ya. Iya, pakan. Pakan alami. Bisa buat pakan ternak bisa. Terus dibuat suplemen apa? bisa. Ini bayam atau ginseng? Sebenarnya ini ginseng, Mas. Oh, ginseng Jawa. Oh, Jawa. Iya, betul. Tetapi, mengapa dinamakan demikian? Karena warnanya yang hijau melambangkan hidup di Jawa. Kejiwaan, Mas. Jadi selain untuk obat, ini juga bisa untuk alat kesehatan. Terus alat lagi-lagi iya, ya, alat kesehatan bisa. Terus untuk pakan ternak bisa. Tadi yang kita telah ulas tadi. Terus untuk apa namanya? Supplier. Iya, supplier. Bukan, Mas, gini loh, Mas, maksudnya, Mas. Untuk menambah suplemen iya, dalam tubuh. Suplemen dalam tubuh maksudnya, Mas. Itu masih ke itu ya, apa namanya? Dalam jalur kesehatan. Iya, betul. Adakah fungsi lain seperti itu? Ada, Mas. Apa itu? Ada, Mas. Jadi ini untuk berteduh juga bisa, Mas. Tuh, caranya? Jadi kita tanam sampai tumbuh besar, Mas. Oh, ini bisa besar juga ternyata? Bisa, Mas. Oh, bisa. Seperti pohon beringin itu, Mas. Bisa ini. Kita bisa memanfaatkan tumbuhan-tumbuhan ini untuk kita makan, Mas. Ya, makan. Itu mungkin sebagian ilmuwan itu mungkin tahulah makan. Ya. Ada khasiat lain nggak yang lebih ekstrim seperti itu? Oh, ada, Mas. Khasiat lain itu untuk apa? Pengobatan gatal-gatal. Oh, sejenis kremi seperti itu. Iya. Orang kalau kereminan kan dia akan tumbuh apa namanya? Bulu. Bukan bulu, Mas. Orang kalau kereminan kan dia akan tumbuh benjolan-benjolan seperti itu, Mas. Iya. Blidoh. Bliduren. Nah, manfaat dari pohon atau tumbuhan ginseng ini juga bisa untuk pengobatan
orang kerminan seperti itu, Mas. Jadi sangat bermanfaat ini, Mas. Lalu teknik bagaimana teknik pengobatan kremi itu? Itu gampang, Mas. Kalau itu kita cukup rebus saja, Mas. Kita ambil apa ini namanya ekornya, apa ini? Ini kita ambil akarnya, Mas. Terus kita apa namanya? Kita rebus seperti itu, Mas. Kita cuci dulu lah sebelum direbus, Mas. Kita aneh kok komor tenan. Ini kita potong gitu, terus kita cuci, kita rebus, Mas. Setelah kita rebus, kita balurkan atau kita gosok-gosokkan di bagian yang kerminan itu atau yang gatal itu, Mas. Nanti dia akan menyerap ke dalam pori-pori, lalu dia akan membunuh bakteri-bakteri yang ada di pori-pori yang penyebab gatal itu, Mas. Kalau tidak salah, ini dapat mengobati gangguan-gangguan sihir seperti itu. Bukan hanya sihir, Mas, gangguan jiwa pun bisa. Caranya? Jadi misalkan, Mas, ada sihir, Mas. Misalkan ada kita dikirimi sihir seperti itu, santet seperti itu, telo seperti itu. Cukup kita tanam tumbuhan ini di depan rumah, Mas. Kan tidak bisa ditanam tadi. Oh iya, Mas. Jadi, Mas, tumbuhan ini bisa kita daur ulang atau kita spek atau kita cangkok dengan ponteng, Mas. Iya. Bila mana tumbuhan ini kan tidak bisa, Mas. Tidak bisa ditanam di Indonesia, Mas. Nah, untuk antisipasinya, Mas, kita menggunakan cara cangkok atau spek seperti itu, Mas. Tadi ya. Ternyata sudah menemukan teknik baru budidaya. Iya, betul, Mas. Sudah diuji coba kah seperti itu? Belum, Mas. Oh, belum. Mungkin kita akan menguji coba dan kita akan review hasilnya. Ya, oke. Jadi tumbuhan ini itu emang sulit, bener-bener sulit untuk tumbuh di Indonesia, Mas. Makanya kita itu butuh media atau butuh pohon lain untuk kita merekatkan inangnya, supaya tumbuhan ini bisa tetap hidup. Untuk sebagai penangkal sihir tadi ya. Tadi cukup ditaruh atau ditanam di depan rumah seperti itu aja, Mas. Dengan dicangkok tadi kan. Betul. Lalu untuk perawatannya seperti apa itu? Jadi perawatannya itu juga gampang, Mas, sebenarnya. Apakah perlu menggunakan doa-doa seperti itu? Kalau itu tidak, Mas. Tidak perlu. Tidak perlu, Mas. Tidak perlu. Karena nanti misalkan doa-doa lagi saya repot lagi. Bagaimana cara perawatan dengan tumbuhan yang sesulit ini? Jadi begini, Mas. Kalau di luar negeri kan kita tahu, Mas, dia itu membutuhkan suhu yang sangat panas, Mas. 100 derajat itu, Mas. Lah, kalau di Indonesia, Mas, kita cukup dengan cara merebus air lalu kita siramkan, Mas. Oh, disiramkan dengan air. Dengan air yang sangat panas itu, Mas. Bukan seperti sejenis lebih, kalau mungkin maaf ini saya mungkin punya ide seperti itu ya. Apakah tidak lebih baik kita siram dengan bahan bakar seperti itu? Akhirnya panas kan lebih merata seperti itu kan? Kalau untuk bahan bakar saja masih kurang, Mas. Kalau pertamax masih kurang. Turbo masih kurang, Mas. Masih kurang. Masih kurang. Apa itu? Kan panasnya lebih menyala bangku seperti itu. Iya, tapi kan belum disumet nih, Mas. Ya, kan akhirnya kita sumet kan setelah kita siram. Setelah kita sumet bisa atau kita bakar itu? Bisa, Mas. Oh, bisa. Tapi kalau cuma sekedar disiram katakanlah Pertamax, Pertalite atau turbo atau deflex solar itu masih kurang, Mas. Kecuali dia setelah disiram itu dibakar. Langsung dibakar ya, seperti itu, Mas. Ya, bisa, Mas, bisa. Dilas bisa, Mas. Bisa. Lebih bisa itu. Lebih bisa. Jadi alat cangkok yang modern sekarang itu kan pakai media las gitu, Mas. Oh, jadi tempel dengan las. Iya, betul. Dengan plastik. Bukan, dan Mas. ya? Itu masih zaman kuno dulu, Mas. Jadi kalau untuk alat media cangkok zaman sekarang itu adalah las seperti itu, Mas. Ada las karbit dan las apa ini, Mas? Las elektroda seperti itu, Mas. Beda, Mas. Lalu untuk pupuknya, pupuk apa yang digunakan? Jadi, Mas, pupuk yang kita gunakan dengan, adalah tadi ya metode yang berhubungan dengan panas. Betul, Mas. Pupuknya apa ini? Jadi kita cukup dolan atau nonggo seperti itu, Mas. Panas ya? Iya. Jadi buat bolo-bolo semua yang ingin order ataupun cukup penasaran bisa langsung datang ke
laboratorium kita yang ada di negara Bongkol ya. Iya, betul. Yang ingin mencoba melihat dari bahan-bahan yang kemarin kita telah modifikasi atau yang telah kita review. Barangkali mau juga Mas lihat stek-stekan hasil karya saya Mas. Ada itu di rumah Mas. Karya stekan hasil dari las seperti itu ada nanti semuanya. Mungkin boleh-boleh yang penasaran bisa langsung datang ke negara Bongkol atau bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini. Saya Sulezu dan Mat Suling. sampai jumpa di review selanjutnya.